gilamu di sini, jangan kau bawa gilamu di sini, jangan kau bawa. Orang Kristen itu tak usah naik, mau dijelaskan. Izin saya turunkan ya. Saya turunkan aja si Iwan nih, enggak benar. Apa Yota? Yota Kau suruh apa? ke sini, Tuhanmu yang datang kepada Paulus, kau suruh datang sini. Jangan kalian, Tuhanmu yang kau suruh ke sini, yang datang itu loh. Akulah Yesus, sang bintang timur. Suruh ke sini. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, suruh dia datang ke sini. Apakah engkau adalah anak Maria? Tidak mungkin, karena anak Maria adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus. Paham? Jadi Anda harus membedakan antara Yesua HaMasyiah dengan Yesus Kristus. Bedakan itu. Itu adalah dua sosok yang berbeda. Nabi Yesua dan juga Yesus Kristus yang datang kepada penulis di Pulau Patmos dan datang kepada Paulus. Harus engkau bedakan itu. Ya, Darli, silakan bertanya lagi tentang mujizat tadi, Darli. Oke, baik Bang. Jadi bahasan kita udah tutup ya. Kita lari ke mujizat. Ya, baik. Saya masih ini Bang, saya masih bayangan saya ke mujizat itu sepertinya kan begini Bang. Mujizat itu kan sesuatu yang memang benar-benar secara akal pikir manusia itu memang tidak bisa sampai. Gitu kan Bang Juma. Nah, mujizat itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. ya benar Bang. Maksud saya mujizat itu kan kalau dari segi manusia, pola pikir manusia itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kan begitu kan Bang? Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya tergantung mujizat dari Allah, dari Tuhan, maka orang itu akan mampu melakukan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi kewenangannya, untuk diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Kalau saya simpulkan Al-Quran ini, Al-Quran itu mukjizatnya adalah menantang semua ilmuwan di atas muka bumi ini untuk menandingi Al-Quran. Dan tidak akan pernah Anda bisa temukan ilmuwan yang sehebat apapun bisa menandingi Quran. Artinya kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sampai hari ini itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia atau apapun itu. Kan begitu Bang. salah satu buktinya dari Nabi Muhammad itu apa Bang? Al-Quranul Karim. Al-Quran aja dulu. Lumpuhkan Al-Quran itu kalau kamu sanggup. Itu aja dulu. Al-Quran menantang semua. Wahai manusia, panggillah setan-setan bantu untuk kamu menjatuhkan Al-Quran. Semisal Al-Quran bisa kau buat, silahkan kau buat. Ada nggak? 1400 tahun silam Al-Quran itu tidak pernah bisa ada yang mengalahkan. Coba. Kalau Bible, bukunya Bang Handi juga kurasa bisa. Tentang Sutarman nih. Bahkan Lugat Tambunan, kalau semua yang disampaikan buku Lugat Tambunan itu kamu tuliskan, maka kurasa itu sama, mirip-mirip dengan buku Wahyu. Kalau ucapan-ucapan Lugat Tambunan ketika dia beraksi di komal-komal, kamu catat semuanya, ucapan-ucapannya itu mirip-mirip dengan buku Wahyu. Jadi Lugat Tambunan itu hebat itu, Lugat Tambunan. Karena dia bisa membuat penglihatannya dia mirip-mirip penglihatan penulis kitab Anda. Lugat Tambunan ngaku melihat malaikat, melihat iblis, melihat surga, melihat neraka. Apa bedanya dengan penulis kitab Wahyu? Dari mana Anda tahu kalau yang datang kepada Lugat Tambunan itu bukan Yesus yang datang kepada Pulau Patmos? Ayo, sama-sama mengaku. Yang di Pulau Patmos mengaku didatangi sosok bernama Yesus, Lugat Tambunan juga mengaku didatangi oleh sosok bernama Yesus. Sama-samanya rambutnya putih. Bahkan Lugat Tambunan pun mengatakan, aku juga melihat tato di pahanya. Samanya. Apa bedanya coba?
Kenapa itu? Itu kenapa itu? Lagi jualan bakso itu? Mulai. Tantrum deh. Tak Bang usah pun Juma, bertanya kau Juma. Nanti dijelaskan pun nggak paham kau. Karena kan beda Marah dia. Alkitab Weh, kita. Tidak ada, tidak Aku bilang ada sama orang kapasitas, Kristen, tak usah tidak ada naik. kapasitas Karena mau Anda dijelaskan untuk pun menjelaskan. nggak paham si Juma ini. Ya karena Tidak ada beda kapasitas keyakinan. Anda untuk menjelaskan. Tak Kenapa? usah pun mau dijelaskan. oke Bang Juma. Kan gitu. Anda mau Bang, Zuma suaranya putus-putus Udah. Bang Zuma. izin Bang. Iya, iya Dinda. Waktu Al-Quran itu yang menulis itu siapa ya Bang? Sahabat Rasulullah, sahabat beliau yang menuliskan Al-Quran. Bukan beliau yang menuliskan selayaknya Paulus yang menulis sendiri. Rasulullah bukan beliau yang menulis Al-Quran. Bukti bahwa itu bukan karangannya. Sahabat yang menulis ya. Yes, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Khuzu Al-Quran min arba'ah." Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia sebutkan namanya. Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, kemungkinan beliau yang nulis. Dan kalau kemungkinan dia menulis, maka di situ ada indikasi kecurigaan kita. Ini karangan beliau, dia yang nulis sendiri. Faktanya kagak. Yang nulis adalah orang lain. Lalu kemudian Al-Quran itu mengatakan apa? Kulla ini tamaat. Insan wal jin. Manusia dan juga jin. Gurunda izin sinyalnya kayaknya Gurunda bermasalah, putus nyambung gitu suaranya. Gitu ya. Iya, Bu Natali gitu ya, kedengarannya sinyalnya ya kayaknya. Nah, masih kedengarannya putus-putus gitu Bang. Tidak. Putus-putus ya. Lanjut Bang. Bang Zuma lanjut. Ya. Di situ dikatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan juga jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lain. Itu kata Al-Quran. 1400 tahun silam. Begitu berani Al-Quran itu pasang badan kemudian. Untuk mengatakan tantangan kepada jin, kepada manusia. Berkumpullah kalian, saling membantulah kalian. Untuk kemudian membuat serupa dengan Al-Quran. Kalian tidak akan pernah sanggup, kata Al-Quran. Nah itu tantangan. Bukankah mukjizat itu adalah tantangan kepada manusia. Seperti Nabi Isa menantang kepada manusia yang punya mukjizat. Nabi Musa menantang kepada manusia yang punya kemudian sihir. Yang mampu mematahkan kemudian mukjizat-mukjizat yang datang kepada mereka. Mukjizat yang datang kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menantang kepada anda semuanya. Silakan anda berkumpul membuat yang serupa dengan Al-Quran. Mereka tidak akan dapat, kata Allah. Mereka tidak akan dapat. La ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan sanggup membuat seperti Al-Quran. 1400 tahun silam. Masa iya? Kalau ini hanya karangan Rasulullah. Kalau ini bukan mujizat dari Rasulullah, dari Allah untuk Rasulullah. Maka semua manusia mampu membuat semisal Al-Quran. Tapi faktanya ada enggak? Tak ada. Mujizat Nabi Isa membangkitkan orang mati. Mujizat Rasulullah membuat kerikil-kerikil bertasbih. Gila enggak tuh? Gila enggak? Batu loh berbicara di jari-jari di telapak tangan Rasulullah. Para sahabat mendengarkan batu-batu itu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kerikil-kerikil itu bertasbih di jari jemari Rasulullah. Hebat kan? Kalau Nabi Isa membangkitkan orang mati, namanya juga orang dibangkitkan mati, tinggal kasih roh. Ini kerikil, coy. Ada kucing pacaran di sini. Sana geser sana. Mochi keluar. Suh. Asik paman. Itu aja dulu tantangan Al-Quran.
kepada kita manusia dan juga makhluk jin. Bisa enggak kemudian? Enggak bisa kan? Itulah tanda. Gimana? Bang, berarti mujizat dari dari Allah itu ke sahabat, keempat sahabat itu ya, melalui keempat sahabat itu ya Bang ya. Loh kok jadi kayak gitu larinya? Beda itu penulisan, itu tradisi sanad, mata rantai penyampaian Al-Quran kepada umat Islam. Itu bukan mujizat lagi itu. Itu rangkaian daripada janji Allah. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya aku yang mewahyukan Al-Quran dan sesungguhnya aku juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah sekarang pertanyaannya, apa betul Al-Quran itu terjaga? Terjaga coy. Masya Allah. Coba aja ada yang berani membaca Quran di hadapan saya. Anda salah huruf saja, salah makhraj saja, salah tajwid, saya pasti tahu. Silakan Anda baca. Saya pasti tahu. Anda salah, keliru, saya pasti tahu. Insya Allah saya akan ngerti. Gila nggak tuh Quran? Coba. Nah sekarang kalau orang Jepang baca Bible, salah tidaknya ngerti gak orang Indonesia? Nggak ngerti. Coba Anda baca Bible di depannya orang Cina. Bacalah itu. Maka orang Cina paham? Tidak paham. Tapi kalau Al-Quran, satu huruf salah sedunia bergemuruh. Itulah hebatnya mujizatnya Quran. Malah setelah Al-Quran memberikan tantangan, wahai manusia, wahai jin, berkumpullah kalian, bersatulah kalian untuk membuat semisal Al-Quran. Tak ada yang sanggup. Allah kemudian menurunkan tantangannya di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Hud ayat 13, ayat 14. Am yakulunal tara, kata Allah, kalian tidak akan sanggup kemudian membuat semisal Al-Quran. Maka Allah menurunkan, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kamu berserah diri kepada Islam? Kata Allah, bahkan mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Apa kata Allah? Kul, kata pada mereka, datangkan 10 surah semisal Al-Quran. Nah, tadi satu Quran, silakan satu kitab kalau ada. Turun lagi di tantangan Allah, tak akan pernah mungkin. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka cukup 10 surah saja. Mereka tidak akan sanggup kemudian. Setelah tantangan ini Allah berikan, tak ada juga yang sanggup memberikan 10 surah. Allah turunkan lagi tantangannya. Di dalam Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus ayat berapa? Ayat berapa? 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika kamu meragukan Al-Quran, buatlah semisal yang kami turunkan kepada Rasulullah, maka buatlah kemudian semisal satu surah semisal dengan Al-Quran itu saja. Ajaklah penolong-penolongmu selain daripada aku, kata Allah. Tadi satu kitab, tak ada yang sanggup. Tuhan turunkan 10 surah, tak ada yang sanggup. Allah turunkan lagi satu surah. Sampai hari ini 1400 tahun, tak ada juga yang sanggup. Lalu mujizat apa lagi yang kalian cari dari Islam? Mujizat Al-Quran, mujizat apa lagi yang kalian cari-cari dari Rasulullah? Al-Quran ini saja tak bisa kamu bantah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu kata Allah. Tidak bisa satu kitab 10 surah, tidak bisa 10 surah, satu surah saja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tak ada yang sanggup. Kenapa Al-Quran itu? Nah ini banyak yang tanya kepada saya. Bang Suma, ya paman, kenapa Al-Quran itu tak bisa dibuat sama orang biasa saja? Kenapa Al-Quran itu tidak bisa dibuat semisal satu surah saja? Meskipun malaikat, meskipun kemudian jin berkumpul untuk membuat satu surah. Kenapa rupanya Al-Quran itu nggak bisa diserupakan dengan kitab-kitab yang dibuat oleh manusia? Apa masalahnya? Karena Al-Quran mengandung al-ijazul balaghah. Apa itu? Mukjizat dari segi keindahan sastra dan balaghah. Karena Al-Quran itu mengandung al-ijazul tasyrih. Al-Quran itu mengandung segi persyariatan hukum-hukum.
ketetapan dan penetapan hukum-hukum yang ada di dalamnya sangat-sangat adil, sangat sempurna, komprehensif. Itu Rasulullah 1400 tahun silam, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada internet, menyusun hukum-hukum di dalam Al-Quran begitu sempurna, begitu komprehensif, begitu adil. Sedangkan pemerintah kita sudah ada profesor, ada doktor, ada dokter, ada sarjana hukum, ada sarjana ini, itu berkumpul kemudian membuat sebuah aturan-aturan. Tunggu beberapa saat kemudian pasti aturan itu akan dirubah lagi. Al-Quran itu akan dirubah lagi. Al-Quran, tentu hukum-hukum aturan-aturan itu akan dirubah. Hukum-hukum yang aturan-aturan yang mereka buat itu akan direvisi. Bahkan dihapuskan, dihilangkan, diganti oleh aturan-aturan yang baru. Tapi Rasulullah, adakah yang mampu kemudian menghapuskan aturan hukum-hukum yang sempurna, yang komprehensif, yang Rasulullah sampaikan melalui Al-Quran? Ada? Tak akan ada, coy. Itulah mujizatnya. Itulah yang tidak bisa kemudian dikalahkan oleh apapun di atas muka bumi ini. Itu mujizat Al-Quran. Jadi kalau ada orang mencari mujizat di Islam, mana ada mujizat Rasulullah? Hei, Al-Quran saya mengatakan, kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu adalah kalamullah, mujizat yang kuberikan kepada Rasulku Nabi Muhammad, maka buatlah semisal Al-Quran. Tak sanggup kalian kan? Buat aja 10 surah. Tak sanggup kalian kan? Buat aja 1 surah. Ada? 1400 tahun tak ada satupun yang mampu. Bangga dong saya sebagai umatnya. Bangga dong, bangga, Masya Allah Rasulullah. Aku menyayangimu ya Rasulullah. Aku menyayangi keturunanmu dan mencintai keturunanmu ya Rasulullah. Ya, silakan dilanjut Bang Darli. Ini ada Scorpio. Ito, ada masalah apa Ito? Ito, Scorpio. Scorpio punya masalah baru Scorpio. Ya, Bang Darli, silakan Bang Darli. Dibuka mute-nya Bang Darli. Jangan takut. Pertanyaan saya, mohon maaf nih, Kian Santang, Abang, Akang. Lanjut. Dengan saya bagus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Mesias palsu dan Nabi palsu yang akan datang melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Mujizat apa yang dimaksud oleh Yesus di situ? Mujizat kayak mana tuh? Sat, bisa nggak itu digeser lagi tuh? Wifi dikasih pindah. Putus-putus loh. Netizen saya yang ada di mana? Di Afghanistan komplain katanya putus-putus suaranya. Di Bahrain Guru, ndak, bukan Afghanistan. Iya, di mana? Bahrain. Oh, Bahrain. Bahrain, di Riyadh, Turki, Mesir, Jepang, Korea, komplain semuanya. Jaringannya nggak bagus, kalian putus-putus. Gimana dong? Iya, anak Banua juga belum ya, anak Banua. Ya, anak Banua, Wajo, Sopeng, Tanitiri aja. Teri Lau, Tanitiri Lau, Lamat Duk Teleng, Manggoso, Mangkoso, Ibaru. Pangkep, Pinrang. Mereka semua. Gimana dong Bang Suma? Malam ini kok jelek kali jaringannya. Gimana dong? Suruh satu orang suruh naik pohon, naikkan lagi tuh. Si rendah itu. Julius, selamat malam Julius. Anton, Anton. Kok pada kabur? Takalar juga, iya Ji, Takalar Ji, Pak Luce lah Ji, sahabat ke Takalar, mantap. Nia injori jene ponto siagang Takalar nyarang di Balukang. Nia injo, sate nyarang iyo. Ero kupare ri Bolangi,
Oh iya. Baji jintu mai di kanak-kanak. Iya. Undania anyarang rijene ponto siagang takalara impo-impo mama kidi siapa balinna sinampe injo dibayar siagang Bang Handi. Una tena injo nyarang alle minjo anu sano arena ka Ibnu Kolam. Ampun bang, nggak paham bang. Ampun bang, nggak paham bang. Ngomong Atau apa ini, onta Bang? kirim dari Riyadh kalau bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau maksudnya tidak ada kuda, ada Ibnu Kolam gantinya. Ibnu Kuala menjadikan kuda balas si ototo ayah. Amate sinampe. Udah tua dong dia, udah tua. Amotere ngisi sinampe pun nato tua kamban joerkin jadi kuda. Mate menjadi balas si toto ayah. Kejo. Cek, cek. Oh, Bang Handi agak feedback suaranya. Kejo. Atai. Ya bang, Selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Oh, baik. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Bang. Saya mau disampaikan itu Turunin aja bang. Yesus itu Tuhan atau anak Siti Maryam Anak Siti Maryam, atau Nabi Isa. Nabi Isa. Ada sekarang yang dibilang bahwa Nabi Isa sama Yesus itu adalah orang yang berbeda katanya. Itu gimana Iya. menanggapinya? Kalau yang disembah oleh saudara kita Kristen memang berbeda. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, ya Allah ya Tuhanku, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang gundul pacul ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Geser sedikit nak itu anu. Iya. Kasih di atas pohon kelapa lebih tinggi lagi. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Manalah pernah aku mengajarkan yang kayak begitu. Nah, seirama kemudian dengan Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mana ada pernah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku? Aku aja sibuk menyembah kepada Tuhanku kok. Semalam-malaman aku berdoa. Matamu suwe, apa kamu gak lihat? Aku mengajarkan kepada muridku bagaimana aku itu taat menyembah kepada Tuhanku. Matius 26. Jelas semua itu. Matius 26 nomor 59, 39. Aku sujud kok menyembah kepada Tuhanku. Otakmu kemana? Kau sudah tahu aku sujud menyembah. Di dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kamu sudah tahu aku menyembah kok kalian menuhankan aku. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kan gitu. Ah, benar. Sudah paham. Nah, gitu dong. Besok hari Jumat kemana? Ke masjid kan? Kemarin ke masjid itu, besok kan ya, Ke gereja? Enggak, saya ke masjid kemarin. Jumatan. Enggak kan? Ya, syukur, Enggak alhamdulillah. kan di ini yang saya dengar itu sekarang itu malah yang dinaikkan itu Yesus sama Nabi Isa itu adalah orang yang berbeda yang diyakini Iya. oleh orang Islam itu Memang berbeda. Isa katanya. Memang berbeda. Orang-orang bertanya kepada saya, Bang Suma, hari ini Anda mengatakan berbeda, besok Anda mengatakan orang yang sama. Ya iyalah, karena di dalam Bible itu dua oknum yang berbeda memang. Ada yang adalah Yesus Mesias dan ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, kan gitu. Tapi kalau dilihat dari kisah lahirnya Nabi Isa sama Yesus itu ada kemiripan yang dilahirkan oleh, kalau di Kristen kan oleh Maria, kalau yang di surat Maryam itu kan Siti Maryam, itu yang dilahirkan Nabi Isa itu.
Nah sekarang itu kok sekarang kok masih ada tandingan bahwa Nabi Isa sama Yesus itu adalah orang yang berbeda. Itu gimana menanggapinya itu? Secara proses lahirnya itu sama, bahwa Nabi Isa dengan Sama-sama Yesus lahir. sama-sama dilahirkan melalui Siti Maryam atau si Maria gitu loh. Iya, ya udahlah, nggak usah kita pusing. Yang kita harus pikirkan sekarang ini adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak ikut menyembah kepada makhluk, kepada roh. Kita harus bentengi akidah anak-anak kita dari serangan-serangan itu. Ajakan menyembah kepada roh itu yang kita harus hindarkan anak-anak kita sekarang. Seperti itu, Bang. Oke, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maaf ya adik-adik sekalian, Dinda Natalia, maafkan saya. Tadi mangsanya kabur gara-gara saya ke atas sini. Maaf ya. Enggak, Gurunda emang mau kabur itu. Emang udah mau niat kabur itu dia itu dari tadi itu. Cuma ditahan-tahan. Kan Bang Zuma, dia mah cari-cari alasan memang. Tapi Bang Iya. Zuma datang memang dia ketakutan. Ya udah jelas lah ketakutan. Siapa yang nggak takut? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, makasih. Ya silakan saya bisukan dulu kan Kian, Kang Santang. Biar otennya bisa naik. Kayaknya payah ini kalau saya masih ngomong nggak naik-naik mereka. Kecilin saya Kang. Aduh, susah kalau dikecilin, Gurunda harus beli dulu minyaknya. Sama Bang Juma. Gak apa-apa, umpetin saya dulu. Diumpetin dulu biar sahabat kita Bang Goto kasih materi sejarah. Nah ini penting ini, kalau sejarah saya mau dengar. Iya, betul. Silakan Bang Goto. Assalamualaikum Bang Kecilin Goto. saya Kang. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi host saya ini tidak ada gambar mic di bawah. Harus masuk di profil dulu. Iya, Mungkin semua jaringannya. emang kayak gitu. Enggak, emang dari TikToknya. Oh, begitu. Iya, Ya, saya lanjut pembaruan. saja ya. Saya lanjut saja. Kenapa saya pernah bilang bahwa Al-Quran itu dia selaras sejalan dengan semua ilmu pengetahuannya. Bahkan dengan ilmu pengetahuan Yahudi itu sendiri yang diatur dari 613 hukum. Karena mulai dari hukum histori sampai hukum eskatologi, semua itu terjawab di Al-Quran. Tapi ketika kita mencoba membahas Bible, apa yang terjadi? Kan seperti itu, apa yang terjadi dengan Bible?